Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi di pembelajaran daring atau pembelajaran online mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial. Sebagaimana Bapak telah jelaskan kemarin, di materi kelas 8 dari IPS ini membahas tentang negara-negara ASEAN. Mari kita mulai saja. Materi selanjutnya yaitu adalah interaksi antara negara-negara ASEAN. Sebagaimana kita ketahui, negara-negara ASEAN itu saling berdekatan, saling bertetangga. Kalau kita melihat di tetangga atau di sekeliling kita, tentunya rumah kita itu punya tetangga ya. Ada yang tetangga depan, kiri, kanan, belakang. Semuanya itu pasti suatu saat akan berinteraksi dengan tetangga itu. Begitu halnya pun di suatu negara, di sebuah negara ini akan berinteraksi. Di sini ada negara-negara ASEAN, lihat itu kan saling bertetangga ya. Nah, antara negara satu dengan negara yang lain yang tergabung dalam Asia Tenggara ini tentunya pada suatu saat saling berinteraksi. Sebagaimana kita ketahui, pengertian interaksi kita sudah pelajari di kelas 7 kemarin ya. Lanjut saja. Kalau kita lihat ini, lihat di sini. Ya, foto ini apa foto? Nah, ini adalah pertandingan sepak bola antara negara-negara ASEAN. Kita dulu kalau yang suka main bola, sebelum adanya pandemi ini selalu sekitar 2 tahunan kalau tidak salah itu pertandingan sepak bola antara negara-negara ASEAN. Kita sudah tahu semua ya yang senang sepak bola, antara Indonesia dengan Malaysia, antara Singapura dengan Thailand. Nah itu dia, itu salah satu di antara bentuk kerjasama di bidang olahraga misalnya. Nah kita awali dulu ya. Antara negara-negara ASEAN tersebut tentunya ada faktor pendorong dan faktor penghambat kerjasama antara negara-negara ASEAN tersebut. Yang pertama, faktor pendorong. Kenapa negara-negara ASEAN tersebut bisa bekerja sama, bisa berinteraksi, ya, bisa berkomunikasi, menjalin satu sama lain kerjasama. Yang pertama adalah kesamaan dan perbedaan sumber daya alam. Ya, yang pertama apa? Bisa dilihat kesamaan dan perbedaan sumber daya alam. Contohnya, kesamaan. Di kita penghasil minyak bumi misalnya ya, dari sisi sumber daya alam. Di Malaysia sama. Antar negara Malaysia dan Indonesia ini nanti akan kerjasama di bidang sumber daya alam minyak bumi. Untuk apa? Untuk pemenuhan kebutuhan industri misalnya, atau perbedaan sumber daya alam. Misalnya di Singapura itu tidak ada sumber daya alam yang begitu banyak. Mereka memang unggul dari sumber daya manusia, menciptakan teknologi, menciptakan alat-alat yang berbentuk industri ya, yang perindustrian, cuma kurang daripada sumber daya alamnya. Karena apa? Perindustrian tentunya membutuhkan apa yang namanya bahan baku. Kalau kita kenal pembuat bahan pelumas itu dari biji jarak misalnya ya. Nah ini biji jarak ini, buah jarak ini kan banyak di Indonesia, sehingga apa? Antara Singapura dengan Indonesia akhirnya bekerja sama. Nah ini perbedaan sumber daya alam yang mendorong mereka atau negara-negara ASEAN tersebut melakukan kerjasama. Yang kedua, kesamaan dan perbedaan wilayah. Kita sudah kenal bahwa negara kita ini negara kepulauan. Ada negara yang tidak mempunyai pulau sama sekali ya. Ada yang mempunyai kekayaan laut yang sedikit. Nah ini bisa dijadikan kerjasama di bidang nanti perikanan atau di bidang
perhutanan, itu bisa pertanian juga bisa. Ini perbedaan daripada wilayah ya. Selanjutnya, walaupun antar negara ASEAN ini terjadi kerjasama, tentunya ada yang menghambat saja ada. Kita di dunia ini tentunya selalu berpasangan ya, antara yang mendorong dan yang menghambat. Ya, di sini ya. Satu, perbedaan ideologi. Jadi perbedaan ideologi itu perbedaan pemahaman dasar negara biasanya. Ini di wilayah-wilayah tertentu, negara-negara ASEAN berbeda ideologi, akhirnya tidak melakukan kerjasama. Contoh, kalau kita melihat di mata pelajaran lain tentang kewarganegaraan misalnya, menceritakan tentang adanya paham komunisme, paham liberalisme, ya, paham paham yang tidak sesuai dengan negara kita. Tentunya di bidang ini ya, ini faktor keempat di bidang ideologi ini kita tidak bisa kerjasama. Contoh, ada negara, salah satu negara ASEAN seperti Vietnam masih ada warga-warga negara, bahkan negaranya pun menganut sosialisme atau komunisme lah ya. Ini tidak bisa karena bertentangan dengan dasar negara kita sebagai yang mempunyai ideologi Pancasila. Nah, ini tidak bisa kerjasama dan akhirnya menghambat pada proses kerjasama itu sendiri. Tetapi lagi-lagi hal-hal yang bersifat sensitif itu kadang tidak dibahas dalam proses kerjasama itu. Yang kedua, konflik dan peperangan. Biasanya kalau kita dengan tetangga itu oleh Rasulullah SAW dianjurkan selalu berbaik-baik, ya, selalu menghormati. Bahkan orang yang pertama kita tahu kita sakit adalah tetangga. Nah, begitupun suatu negara, ya, di suatu negara pun kerjasama ini diunggulkan. Cuma lagi-lagi pasti ada gesekannya. Kalau ibarat orang Sunda bilang, paket trok piring sarang garpu, sarang sendok itu tentu adanya, mesti adanya, walaupun sedikit, ya. Nah, sama adanya konflik antar suatu negara, apalagi di antara tetangga, negara tetangga itu sering terjadi, tetapi bisa diselesaikan dengan cara-cara yang damai. Kalau kita lihat sejarahnya, seperti Malaysia dan Indonesia itu satu rumpun, satu budaya bahkan ya. Sedikit ada yang sama, ada yang berbedanya, ada juga, cuma banyak kesamaan. Tetapi apa? Karena perbedaan kepentingan, politik, ekonomi dan sebagainya, terjadilah konflik-konflik bahkan sampai peperangan. Ya, dalam waktu zaman terdahulu itu sempat terjadi ketegangan, sampai hari ini juga masih ada ketegangan sedikit-sedikit, dan alhamdulillah kita tidak menginginkan antar negara tersebut terjadi peperangan. Nah, ya, ini adalah faktor penghambat kedua daripada kerjasama. Kalau kita sudah konflik, tidak akan bisa kerjasama, tidak akan saling berinteraksi, ya, tidak. Nah, ini pelajaran bagi kita sebagai individu manusia, tidak usah atau harus menghindari apa yang namanya konflik, apa namanya perpecahan. Memang karakter manusia hakikatnya selalu ada saja perpecahan, konflik, tetapi kita tidak boleh membesar-besarkannya. Malahan kita harus berdamai, ya. Ini berdamai, foto ini berdamai ya. Selanjutnya kita akan bahas tentang bentuk-bentuk kerjasama di kawasan negara Asia Tenggara. Ada beberapa bentuk kerjasama, diantaranya yang pertama yaitu kerjasama di bidang ekonomi, ya, di bidang perekonomian. Yang kedua, next, kerjasama di bidang politik. Yang ketiga, di bidang pendidikan. Yang keempat, kerjasama di bidang sosial budaya. Di bidang perekonomian, Bapak akan flashback ulang. Ini antar negara ASEAN ini ya, dulu itu emang proses ekspor impor, kita menjual barang keluar,
dari luar ke dalam negeri kita itu agak susah. Nah, dengan adanya kerjasama ini dipermudah peraturan-peraturannya, ya, dipermudah, ongkos-ongkos biayanya dipermudah. Nah, ini ada istilahnya dinamakan dengan masyarakat ekonomi ASEAN, atau dalam bahasa Inggris disebut ASEAN Economic Community, ya. Nah, ini didirikannya jauh ke belakang, sebenarnya sudah dimulai tahun 2006 dicetuskannya, ya, dideklarasikannya. Sekarang tahun 2020. Tentunya kamu itu kelas 8 mungkin waktu berumur 1 tahun, bahkan baru bayi, ya. Nah, sejak dicetuskannya masyarakat ekonomi ASEAN ini. Nah, berpengaruh terhadap perekonomian di negara-negara ASEAN, sehingga tadi seperti faktor pendorong perbedaan sumber daya alam itu bisa terpenuhi. Seperti Singapura yang membutuhkan minyak bisa dibeli atau bisa dikirim dari Indonesia, dari Malaysia. Brunei yang kebutuhannya kurang, misalnya dari sisi pertambangan, bisa dikirim dari negara ASEAN yang lainnya, ya. Yang kedua, kerjasama di bidang politik. Di bidang politik dan keamanan ini tentunya kalian tadi ada faktor penghambat itu tentang konflik, ya. Ini termasuk di bidang politik dan keamanan ini. Nah, antar negara ASEAN ini bekerja sama di bidang politik masyarakat, politik keamanan ASEAN, atau disebut dengan ASEAN Political Security Community, APSC singkatannya, ya. Nah, ini supaya negara kawasan Asia Tenggara ini tidak terjadi banyak peperangan, konflik dan sebagainya. Ditambah lagi pemberantasan yang namanya terorisme, ya, pengacau atau yang ingin menghancurkan suatu negara. Antar negara ASEAN bekerja sama supaya terorisme ini dihambat, supaya dihilangkan dari wilayah negara Asia Tenggara. Sehingga apa? Kerjasama antar negara ASEAN dibutuhkan, komunikasinya dibutuhkan. Misalnya ada dulu kita pernah mendengar teroris dari Malaysia yang berulah di Indonesia, ya, Nurdin M. Top misalnya. Itu hasil daripada kerjasama antara negara Malaysia dan Indonesia bekerja sama supaya bagaimana terorisme ini ditangkap. Nah, ini termasuk dari kerjasama di bidang politik dan keamanan, ya, atau di bidang politik saja. Selanjutnya ada lagi di bidang politik deklarasi kawasan damai. Ada lagi namanya ini tentang zona bebas nuklir, ya. Jadi tidak ada yang menggunakan nuklir di kawasan Asia Tenggara untuk kepentingan peperangan dan untuk persenjataan, tidak ada, ya. Selanjutnya, kerjasama di bidang pendidikan. Di bidang pendidikan ini dicetuskannya sudah lama sekali. Di buku kalian bisa dibaca, itu sekitar tanggal 30 November 1965. Organisasi Menteri-Menteri Pendidikan Asia Tenggara bekerja sama di wilayah pendidikan. Contohnya bagaimana? Contohnya, orang Indonesia ingin sekolah di Malaysia itu gratis, beasiswa, menempuh pendidikan di universitas-universitas di Malaysia. Contohnya, ada lagi. Contohnya orang Malaysia yang ingin berpendidikan di Indonesia, di ITB, atau di UNPA, di UI, di Universitas Islam Negeri yang banyak sekali di kita, itu melakukan kerjasama, ya. Nah, tentunya ini berbuah baik bagi antar negara ASEAN tersebut, karena saling tukar pikiran, saling kerjasama, saling menimba ilmu dengan kawasan yang berbeda, kultur berbeda, budaya yang berbeda, tentunya saling memberikan masukan, ya. Kalau untuk siswa-siswi ada juga, ya, ada juga program-program yang terbaru yang bisa calling ke Bapak, ya. Ini informasi setiap setahun sekali itu Singapura sebagai kawasan Asia Tenggara memberikan beasiswa itu
1 minggu untuk memahami culture CCU, Course Culture Understanding, ya, memahami budaya di Singapura. Itu dibiayai oleh pemerintah Singapura. Tapi dengan syarat harus pandai berbahasa Inggris, karena di sana berkomunikasi dengan bahasa Inggris, ya. Selanjutnya, kerjasama di bidang sosial budaya. Nah, ini banyak sekali ya, tentang perlindungan perempuan, kepemudaan, olahraga. Ini olahraga ini tentunya kita sudah tidak asing lagi dengan namanya pertandingan sepak bola atau dengan namanya SEA Games, ya, SEA Games. Ada juga yang kalian suka sepak bola, tadi yang sudah Bapak ceritakan, sepak bola antar negara-negara ASEAN. Dari mulai dulu istilahnya Tiger Cup, Suzuki Cup, ya, AFC itu di wilayah AFC, ASEAN Football Club, ya. Jadi banyak sekali kemanfaatan kerjasama di bidang pendidikan, di bidang seluruh bidang yang dari awal Bapak sudah sebutkan, ekonomi, politik, pendidikan, dan sosial. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome, young friends. We're going on a special adventure today to a place you can call home, ASEAN. Are you ready? The Association of Southeast Asian Nations, better known as ASEAN, was formed in 1967. ASEAN has 10 members: Brunei Darussalam, Cambodia, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, the Philippines, Singapore, Thailand, and Vietnam. The ASEAN Community, what is that? The ASEAN Community is a place where all the 10 countries come together to build a better life for everyone. Together as 10, we are stronger and can do more than one country alone. But to get there, we first have to walk through these 3 doors. Each door will show us a different part of the road that will take us to the ASEAN Community. Let's see what's behind each door. This is the door of peace. We need all 10 countries to work together to keep the region safe. We won't let terrorists, pirates, and drugs come to ruin our countries. ASEAN countries don't fight one another. And we all live in peace. And where there is peace, we can have prosperity. We can enjoy the good things that come with stronger economic development. As we attract more investors, businesses will grow and there will be more jobs and opportunities. Wow! And one day, you may be able to work in any ASEAN country of your choice. Whether you are an engineer, a businesswoman, or a nurse. Outside the cities, agriculture will also become more advanced. Our farmers will benefit, and so will we.
our quality of life will improve. We will have better roads and transport systems, access to high-tech innovation, and be connected to the world. And as good neighbors, we will also help one another prosper. But peace and prosperity are not the only part of the ASEAN community. Do you know what is the most important part? People. Absolutely. ASEAN governments work hard to ensure the people can enjoy a better life. And can you guess how ASEAN countries do that? By keeping our environment clean and green. Helping one another when disasters strike. Working together to fight nasty diseases. Finding ways for our people to learn about one another. And to learn from each other. And finding ways to keep our family strong. Are we too young to be part of this ASEAN community? You're never too young. You can start with some simple thing. Make friends with young people from other ASEAN countries. Apa kabar? And learn another ASEAN language if you can. Kumusta? Howdy. Mingalaba. Sabaydi. Xin chào. Find out more about the region's history. Most of all, be proud of your identity as an ASEAN citizen. And look forward to what the future holds. So, are you ready to be part of the ASEAN community? And what about you?